Slamet Supriyadi ya. Sama Pak Nasik tadi sering disebut-sebut, panggilan saya itu Pak Didi itu. Dan saya nanti akan membantu Bapak Ibu di Angkatan 4 ini apabila ada kesulitan-kesulitan tentang akademisnya. Seperti itu bisa nanti ditanyakan, dan insya Allah nanti kita akan mempunyai grup ya untuk fasilitator dan untuk admin dan untuk pengajar praktiknya, dan juga tentunya untuk CGT-nya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Apa yang ingin saya sampaikan dalam 1 jam pembelajaran kita ini, setidaknya Bapak Ibu bisa memahami. Karena nanti setelah sesi saya ini Bapak Ibu CGP sudah bisa langsung melakukan pretest. Mungkin kalau tidak salah kemarin saya minta ke Mas Agung itu diberi waktu sampai pukul 11 malam nanti Bapak Ibu dengan membuka waktu 1 jam. Nah, bagaimana nanti cara mengisinya? Di sini nanti kita akan melihat seperti apa kita akan melakukan. Saya mohon izin untuk share screen dulu, dan nanti di akhir mungkin kita akan sedikit tanya jawab ya, karena dengan tanya jawab itulah yang akan sedikit bisa mematangkan posisi Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak Didi. Ya. Kalau Bapak Ibu baca, ini yang saya buka, saya pinjam akun salah satu fasilitator. Ya. Karena kalau akun saya sedang mengajarnya itu di gelombang 3. Gelombang 3 tidak seperti ini akunnya. Tidak ada simulasi aktivitas. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan simulasi aktivitas. Karena ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 aktivitas ini. Ini adalah cara-cara Bapak Ibu nanti mengisi, melakukan kegiatan di LMS mulai dengan alur merdeka. Nanti saya jelaskan alur merdeka itu apa, nanti saya bisa buka ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti akan mempraktikkan itu, nanti kita ikuti apa yang akan saya presentasikan atau apa yang saya tunjukkan seperti itu ya. Nah, kalau kita buka ada seperti ini, ada pendahuluan, ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, seperti ini semuanya. Kalau kita klik paket modul 1 ya di sini, maka pasti akses. Nanti di sini ada keluar modul 1. Di sini Bapak Ibu nanti akan melakukan tes awal di sini. Nah, tes awal dikerjakan, Bapak Ibu punya waktu 1 jam. Begitu Bapak Ibu klik, berjalan waktu 1 jam dari situ, itu waktu yang Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu nanti membuka jam 8 malam, jam 9 sudah selesai. Jam 10, jam 11 sudah selesai. Tapi kalau bisa jangan terlalu malam. Ini segerakan saja untuk mengisi pretest ini. Ya, itu. Nah, kalau modul 1, ini nanti yang akan kita pelajari adalah modul 1.1. Kalau diklik modul 1.1, nah ini. Judulnya Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tadi oleh Pak Nasik disinggung tentang alur merdeka. Semua modul yang ada di sini Bapak Ibu, modul 1.1, lalu 1.2, lalu 1.3, 1.4, itu semuanya menggunakan alur merdeka. Itu R-nya 2. Ya. Apa itu alur merdeka? Alur merdeka itu pasti urutannya seperti ini. Mulai dari diri sendiri, M. Lalu eksplorasi konsep. Ya. Lalu ada ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini selalu Bapak Ibu akan melakukan video conference dengan fasilitator. Ya. Lalu ada masih ruang kolaborasi di sini ada pengumpulan tugas. Lalu ada refleksi terbimbing. R yang kedua, refleksi terbimbing. Di sini Bapak Ibu akan bermain-main dengan jawaban-jawaban yang akan dibimbing oleh fasilitator. Lalu ada demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu mendemonstrasikan apa yang sudah dipelajari di atas berupa produk biasanya dikumpulkan, diupload. Lalu ada E, elaborasi pemahaman. Ini akan bersama dengan instruktur. Pokoknya kalau ada elaborasi pemahaman, ini adalah waktu Bapak Ibu dengan instruktur melakukan video conference.
ada elaborasi pemahaman, konferensi pemikiran, nah itu. Ya. Lalu ada koneksi antar materi. Di sini Bapak Ibu pasti mempunyai tugas untuk mengkoneksikan semua materi yang sudah dipelajari dibuat sebuah karangan atau tulisan di sini. Makanya CGP itu lulus kan juga karena prakteknya kemarin waktu tesnya kan banyak tulisan-tulisan Bapak Ibu. Nah, di sini CGP semuanya harus pandai menulis. Lalu ada aksi nyata. Penutup, jadi A yang terakhir merdeka itu aksi nyata. Lalu ada penutup, ada umpan balik, ya akhir modul. Lalu penilaian CGP terhadap fasilitator. Di sini semua fasilitator menilai Bapak Ibu. Sedangkan di sini nanti CGP yang menilai fasilitator. Ya. Lalu CGP juga melakukan penilaian terhadap instruktur. Lalu di sini ada komunikasi fasilitator. Bapak Ibu, kalau ini dibuka, diklik akan keluar. Forum komunikasi fasilitator dengan instruktur. Jadi fasilitator Bapak Ibu seperti saya dan Bapak Ibu fasilitator di sini, kalau ingin berkomunikasi dengan instruktur, maka buka ini, ketikkan di sini. Nanti prakteknya ada di belakang. Lalu forum komunikasi fasilitator dengan pengajar praktik. Bapak Ibu, fasilitator harus berhubungan intens dengan pengajar praktiknya. Biasanya pengajar praktik itu lupa untuk menghapus laporan prakarya, laporan pendampingan individu. Di sini bisa dikomunikasikan. Demikian juga ada kelupaan yang dilakukan fasilitator, maka pengajar praktik juga bisa mengingatkan di sini. Kalau di sini tidak ada tanggapan, boleh Bapak Ibu melakukan WhatsApp. Jadi diutamakan dulu lakukan di dalam LMS. Karena Bapak Ibu fasilitator mempunyai tanggung jawab memenuhi time spend. Apa itu time spend? Nanti saya jelaskan. Seperti itu. Lalu ada jurnal fasilitasi. Nah, ini semua, inilah yang dinamakan urutan merdeka. Kalau kita buka lagi modul 1-2. Nah, buka modul 1-2. Nah, judulnya nilai dan peran guru penggerak. Kalau ini kita buka, di sini ada merdeka juga. Mulai eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi, sama semua. Merdeka. Inilah tadi yang dimaksud Bapak Ibu akan selalu mengalui alur merdeka. Mulai dari diri sendiri ini, CGP akan menuliskan sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri. Mereka sama-sama tidak tahu apa-apa, tapi dia menulis tentang apa yang akan kita pelajari. Sama urutannya semua. Demikian juga jika kita membuka modul 1-3. Isi guru penggerak judulnya, di sini sama merdeka. Dan Bapak Ibu bisa membuka modul 1-2 jika modul 1-1 sudah selesai. Bisa membuka 1-3 jika modul 1.2 sudah untuk CGP. Ya. Tapi kalau untuk fasilitator bebas. Kita belajar lebih dulu. Untuk PP bebas. Nah, baik. Kalau kita buka modul 2 sama Bapak Ibu ya, ini modul 2 di sini ada 2.1, ada 2. Setiap membuka modul 2 pertama ya, itu pasti ada tes awal. Dan nanti di modul 2.3 ini, saya buka 2.3, ya misalkan setelah 2.1, 2.2, 2.3, selalu ada tes akhir. Jadi setiap modul akan didahului oleh tes awal, di awal modul 21, di akhir nanti ada tes akhir. Di modul 21 tidak ada tes akhir, di modul 2.2 tidak ada tes akhir, adanya adalah di 2.3. Kita semua nanti mempunyai 10 modul. Modul 1 itu ada 4, modul 2 ada 3, modul 3 ada 5. Dan jangan terlalu jauh ke sana karena kita harus bahas modul 1. Bapak Ibu, ini modul 1 sampai modul 4. Coba kita buka 1.4. Apa isinya? 1.4 itu judulnya budaya positif. Kalau kita buka, klik. Merdeka pasti diakhiri oleh tes akhir.
Itu karakter modulnya. Bapak Ibu nanti juga akan memegang buku panduan CGP, buku panduan pengajar praktik, buku panduan fasilitator, semuanya ada. Tetapi yang menjadi mazhab acuan utama itu adalah LMS jika ada ketidakcocokan. Ikuti saja LMS, karena LMS ini yang paling mudah dirubah oleh admin yang ada di pusat. Disesuaikan. Kalau ingin merubah panduan, itu ribet urusannya Mas Yan, sehingga biasanya kurang valid. Ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, sekarang saya akan kembali ke pendahuluan. Di sini ada simulasi aktivitas. Simulasi aktivitas ini kalau saya klik, ini yang ingin saya ajarkan. Nah ini. Karena Bapak Ibu nanti mengisinya semua itu dari sini. Aktivitas-aktivitas ini, itu semuanya ada di Merdeka. Ya, ada di Merdeka. Sekarang misalkan kalau mau belajar panduan LMS-nya, Bapak Ibu buka aja panduan LMS. Nanti di Merdeka, di atasnya Merdeka ada pendahuluan segala macam, itu banyak buku-bukunya di situ sudah disiapkan. Bapak Ibu tinggal download. Seperti itu ya. Misalkan saya buka buku panduan. Nah, seperti ini. Nah, terbuka aja. Draft ya, tulisannya masih draft. Itu kalau mau dibaca-baca, silahkan. Bapak Ibu ya, oke. Nah, seperti itu intinya. Sekarang kita akan praktekkan ya, bagaimana kita melakukan pengisian. Saya share screen. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya? Halo. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Nasik. Baik. Itu tadi kalau kita ingin melihat buku-buku atau apa dan bisa kita download. Nanti di sini nanti. Nah, ya. Nah, sekarang ada simulasi aktivitas 1. Seperti apa sih simulasi aktivitas 1 ini? Saya buka Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Silahkan cermati informasi kalau ada perintah seperti ini. Ini adalah bila nanti Bapak Ibu ingin melakukan pretest atau post-test. Bapak Ibu hanya diberikan waktu 1 kali mencoba. Quiz open, nah seperti ini. Misalkan saya buat continue item, ingin memulai quiz. Saya klik saja di sini. Nah, jawab pertanyaan di sini. Tinggal pilih gitu, lalu next page. Seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya, nanti akan dicoba ya, saat pretest. Next page, jawab 1, next page, misalkan ini next page, nah, misalkan ini lalu saya jawab lagi, next page lagi, begitu seterusnya. Sampai nanti selesai, dan waktu Bapak Ibu 1 jam. Seperti itu. Saya back dulu. Oke, itu simulasi aktivitas 1. Artinya kita akan melakukan pretest. Cara nulisnya, cara ngisinya bagaimana seperti tadi. Coba kita buka yang gambarnya kayak gini tapi hijau, itu simulasi 2. Apa isinya? Kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu aktivitas mandiri Anda diminta menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan. Misalkan nanti dimulai diri sendiri. Gimana cara Bapak Ibu mengisinya? Ya ini, caranya nanti akan Bapak Ibu diarahkan ke halaman seperti ini. Dibaca saja di sini, ini adalah caranya. Klik tombol answer the question untuk mulai menjawab seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya klik, saya coba. Ya, saya mau menjawab. Klik. Kita tunggu. Nah, memulai dari diri sendiri. Berdasarkan pengalaman Anda mengikuti dan melaksanakan pembelajaran online LMS, bla bla bla, apa? Jawab, misalkan pilih Moodle.
Yang di sini berdasarkan pengalaman Anda mengikuti dan melaksanakan pembelajaran online, jawab. Tuh, misalnya. Atau ada yang diminta menuliskan. Tuliskan saja di sini. Menurut saya, pembelajaran inovatif adalah bla bla bla. Udah sebanyak mungkin yang ada di otak kita. Caranya. Seperti itu ya. Baik. Ini adalah simulasi kedua. Saya back. If. Oke. Sekarang bagaimana untuk simulasi aktivitas 3? Gambarnya seperti ini, seperti televisi. Ini kalau saya klik, nanti Bapak Ibu akan ketemu gambar kayak nah, di sini ternyata aktivitasnya adalah Bapak Ibu akan beraktivitas dalam pembacaan teori. Ini ada pengantar. Di sini kalau dibaca aktivitas berikut yang digunakan pada platform belajarnya adalah halaman konten. Jadi setelah dari diri sendiri Bapak Ibu menjawab apa itu misalkan tentang filsafat Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu menjawab, lalu Bapak Ibu diminta mempelajari. Ternyata jawaban saya tadi itu tidak sesuai ya ternyata dengan teorinya. Nggak apa-apa, nggak usah diganti yang sudah diisi itu. Itu refleksi kita belajar. Seperti itu. Nah, ini dibaca aja. Next, pertama ini kan satu nih. Boleh klik kedua gini atau boleh next sama aja. Kedua misalkan. Apa itu LMS? Nah, ini di pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ada catatan, oh LMS itu ini boleh ditulis di sini. Ternyata LMS sangat bermanfaat. Nah, misalkan seperti itu, bla 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 panjang. Atau Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke fasilitator. Yang CGP, ini masih CGP ranahnya, tapi untuk fasilitator penting ya, untuk PP juga penting karena ada nanti semuanya. Ya. Kita klik question, klik di sini, tulis di sini, Pak, misalkan ya, saya mau tanya apa yang harus saya lakukan dalam membuat LMS yang bagus, misalnya. Nah, nanti fasilitator akan membuka ini. Dan fasilitator nanti akan menjawab. Di bawahnya saat di page-nya fasilitator itu akan dibuka ada jawaban nanti. Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah cara belajar teori kita. Nah, pilih next misalkan, next. Nah, ke halaman 3 kan, tadi halaman 2. Wah, di sini kita harus nonton video. Kita tonton video ini sampai selesai. Oke, sampai selesai ya. Nah, saya stop dulu ya. Kalau ini nanti ini bisa ditonton. Oke, saya stop. Next saja. Apa yang keempat? Oh, keempat kita diminta untuk membaca. Ini semua adalah teori yang dipelajari sesuai dengan modul yang sedang Bapak Ibu pelajari. Seperti itu. Ya, oke. Baik, sebentar. Nah, dan seterusnya dan seterusnya ini sampai ada yang 18, ada yang 24 Bapak Ibu, ini kan hanya contoh, hanya 5 ya. Makanya Bapak Ibu itu CGP baik fasilitator minimal ada spend time tiap hari itu 2 jam di depan LMS. Ya waktunya terserah itu untuk memenuhi semua ini. Oke, ini sudah selesai cara menikmati konten materinya. Sampai. Jadi yang gambarnya kayak video ini, kayak televisi ini, itu isinya materi. Lalu ada gambar kayak gini ungu, ada orang bergerombol. Apa ini aktivitas ini? Kita klik. Nah, ternyata di sini adalah ruang aktivitas 4 berisi ruang kolaborasi dalam sebuah forum. Nah, di sini Bapak Ibu diminta menjawab, nanti dikomentari oleh teman yang lain. Teman yang lain minimal mengomentari 2 pendapat yang lain. Fasilitatornya juga harus
memberikan komentar, memberikan petunjuk, dan memberikan arahan. Itu fasilitator. Nah, mainkan di sini. Ya, ini sudah ada caranya. Add new topic misalkan. Klik. Nah, tulis di sini misalkan judulnya restitusi. Tulis di sini restitusi adalah bla 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 bla. Tulis semua. Teori-teori yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi dimasukkan di otak kita, masukkan hati, tulis di sini semua. Nanti ini akan dikomentari oleh CGP yang lain dan oleh fasilitator kita. Post to forum. Kalau ingin melampirkan sesuatu link atau melampirkan file, klik di sini advance. Kalau klik advance, nah akan keluar di sini. Bapak Ibu bisa drag and drop file Word, PowerPoint, bisa dimasukkan di sini sebagai tambahan dari tulisan Bapak Ibu yang di atas. Seperti itu. Masukkan di sini. Post to forum. Oke ya. Nah, itu untuk simulasi ruang kolaborasi asinkron namanya. Asinkron yang tidak sinkron. Seperti itu. Ntar saya atur dulu. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya sampai di sini untuk yang ruang kolaborasi. Saya back dulu. Nah, sekarang ada gambar seperti dokumen yang ada tandanya di sini blue. Ya. Coba kita lihat kalau Bapak Ibu ketemu seperti ini, bagaimana cara mengisikannya? Klik. Ternyata ini adalah untuk mengisikan atau mengupload tugas Bapak Ibu. Penugasan aktivitas berikut yang menguatkan pada platform belajar data ini adalah penugasan. Jadi misalkan nanti di LMS diperintahkan Bapak Ibu membuat sebuah video hasil wawancara dengan murid. Maka videonya dibuat, kalau sudah selesai tinggal upload. Seperti itu. Cara nguploadnya gimana? Klik add submission. Klik tombol ini, gambar ini, lalu klik ini sudah ada, diikutin saja. Seperti itu. Sehingga ini kalau saya lihat view all submission-nya, nah nanti keluarnya seperti ini. Di sini nanti ada nama-nama, Hardani, Muhammad, Hera, ini ada nama-nama. Nanti yang sudah mengumpulkan di sini akan keluar kumpulannya. Kalau diklik akan bisa ditonton, dilihat, lalu di-grade, beri nilai. Grade, saya akan kasih Hardani berapa? Grade di sini. Ini untuk fasilitator, ya. Grade di sini. Nah, di sini nanti ada rubrik, pilih rubriknya. Klik, klik. Nah, seperti itu. Ini tapi belum jadi ini ya, masih demo ya, belum jadi. Nah, nanti bagi Bapak Ibu tidak bisa, fasilitator tidak bisa mengetik nilai sendiri. Dipilih saja rubrik yang ada di sini, apakah pekerjaan CGP ini sesuai atau tidak. Maka nanti di sini akan keluar angka. Bila Bapak Ibu klik, pilih ya, kesesuaian ada di sini akan keluar angka. Seperti itu. Oke. View all submission. Kalau mau menilai CGP yang lain, view all submission. Ini agak lama sebentar. Nah, klik yang lain, tapi ditonton dulu, dilihat hasilnya seperti itu. Ya. Sehingga nanti sampai semuanya sudah penuh ternilai. Tuh. Back to course kembali. Sekarang kita lihat agak lama. Ada gambar seperti halu-halu. Wah, ini seperti corong Bapak Ibu, seperti toa ya. Ini apa ini? Kalau ada lambang kayak gini kita klik.
seperti ini. Oke, ternyata itu adalah pengisian blog bagi CGP. Di blog post, participant by user. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin menuliskan, baik CGP ataupun fasilitator, ini klik aja di sini, New Blogspot. Nah, tulis. Kalau mau menambahkan link, aktifkan di sini. Di sini tinggal menuliskan, lalu akan pendidikan berkarakter adalah bla 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 misalkan. Seperti ini. Dan seterusnya banyak, lalu akan didukung oleh penguat gambar atau apa, Bapak Ibu, gambarnya di drop di sini. Ambil ya, masukkan ke sini. Seperti itu. Maka nanti fasilitatornya akan bisa melihat gambar dan tulisan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nanti akan saya tunjukkan di mana ketemu gambar seperti ini, di mana ketemunya seperti ini. Lalu ada gambar ini. Seperti papan tulis hijau. Kalau saya klik, simulasi aktivitas 6. Nah, ternyata di sini aktivitas berupa elemen adalah lesson, pembelajaran. Jadi lesson dirancang sedemikian rupa sehingga fasilitator dan peserta dapat mempelajari materi mengikuti standar penggunaan aksesibilitas. Lesson bisa memutar teks, gambar, multimedia, dan lain-lain. Lesson akan disebar dalam beberapa halaman sehingga dalam mempelajari materi tidak terjadi sesuatu yang melelahkan. Klik tombol navigasi yang ada di bagian bawah. Seperti itu. Mau yes atau no? Coba kita buka yes. Maka akan keluar nanti pembelajaran itu, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran khusus. Halaman selanjutnya klik. Muncul seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa setelah dimunculkan bisa Bapak Ibu mengklik di sini. Terus ikut mempelajari. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu ada sedikit keperluan ya. Oke, sebentar ditunggu sebentar, mungkin 2 menit sebentar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nanti seperti ini kalau saya klik turun ke bawah ada bacaan seperti itu dan sampai selesai. Karena ini dibuat pendek ya, selesai. Kalau kita klik selesai, sudah selesai. Kembali ke aktivitas. Kita back dulu. Ini karena kenapa untuk yang angkatan 4 ini dibuat seperti ini, karena banyak sekali permasalahan saat di lapangan. Bapak Ibu penggerak itu kesulitan dalam ini, sehingga dia tanya pada BP-nya atau pada fasilnya, mungkin fasilnya kurang paham sehingga di situ tidak terjadi titik temu. Nah, ini yang terakhir sekarang ada gambar ballpoint dan kertas ya, kita klik. Simulasi apakah ini? Ternyata di sini adalah jurnal. Bapak Ibu tiap minggu akan diminta mengisi jurnal mingguan. Setiap minggu. Biasanya diisinya hari Sabtu. Nanti akan dimulai minggu 1, minggu 2, minggu 3, sampai minggu belasan nanti ya. Nah, di situ Bapak Ibu harus menuliskan jurnal, jangan namanya jurnal kan tidak sedikit. Tapi itu adalah catatan selama seminggu Bapak Ibu mengikuti pembelajaran.
Dan jurnal itu kalau nanti bagus semua terurut, di akhir Bapak Ibu nanti selesai pelatihan ini bisa dijadikan buku dari jurnal itu. Saya pengalaman yang angkatan 3 kemarin itu banyak tulisan yang bagus-bagus Bapak Ibu. Itu kita sekarang angkatan 3 itu sudah 8 minggu. Itu kalau dirangkum nanti misalkan sampai minggu ke-28 atau ke minggu 35 gitu, akan banyak tulisan. Dan itu menceritakan pemahaman Bapak Ibu dari mulai awal pertama sampai di detik itu. Wajib ya, jurnal mingguan. Walaupun yang tidak harus hari Sabtu, boleh minggunya, boleh Seninnya. Tapi jangan menunda-nunda waktu untuk pengisian. Karena kalau kita semakin menunda-nunda, maka itu artinya nanti kita akan semakin jauh. Seperti itu. Ya, oke, baik. Ini kita akan, nah di sini kan ada start new or edit today entry, karena di sini tidak ada yang mengisi. Di sini masih nol isinya, nol diary entries. Ya. Nah, kita startkan di sini, klik di sini. Nah, tulis di sini Bapak Ibu, ya, tulis jurnal minggu 1. Saat ini saya belajar. Nanti banyak di websitenya, di LMS-nya itu petunjuk-petunjuk model-model jurnal ada, bisa ditiru. Kenapa guru penggerak diminta menulis seperti ini? Ini untuk melatih kecerdasan literasi kita. Jadi bikin jurnal ya jangan cuma 1 paragraf. Kalau di CGP saya kemarin itu sampai berparagraf-paragraf. Dia bercerita. Bahasanya kurang bagus, tidak masalah Bapak Ibu. Dengan bahasa kita, tapi kita menceritakan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, apa implementasinya di kelas, apa itu diceritakan. Itu ya, untuk jurnal. Di sini ada di simulasi 7. Oke, kita back dulu. Caranya seperti itu mengisinya, jangan bingung. Ini adalah simulasi-simulasi ini tadi, itu semuanya akan ada di modul ini. Mari kita lihat ya, lambang-lambang ini mari kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat. Nah, oke, kita buka modul 1.1. Klik modul 1. Nah, coba begitu kita ada di modul 1. Klik jurnal refleksi mingguan. Kalau mau mengisi jurnal tadi, jurnal refleksi mingguan, minggu 1 sampai minggu 8. Jadi nanti Bapak Ibu setelah 1 minggu melakukan pretest, klik. Ini kan gambarnya kayak tadi kan, sama kan, jurnal kan. Nah, klik jurnal minggu 1 ini, isikan di sini. Nah, gitu caranya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti klik di sini start new, back ya. Itu untuk jurnal. Sekarang kita lihat di modul 1.1. Oke. Nah, ternyata di modul 1.1 ini judulnya adalah Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Pendahuluan kita klik ya, semua kita dengarkan pendahuluan dari pengembang modul ya. Ini di sini oleh fasilitator dilihat ada grade IC. Ternyata fasilitator harus melihat adakah grade IC. Oh ternyata di sini nggak ada, kosong, berarti tidak dinilai. Jadi tugas fasilitator itu adalah melihat semua mana-mana yang harus dinilai, mana-mana yang tidak. Lalu ada daftar hadir CGP. Nah, ini daftar hadir. Coba kita lihat. Untuk fasilitator. Di sini kita lihat all. Nah, ini. Jadi tanggal 19 Oktober eksplorasi konsep Vicon 1. Daftar hadirnya di sini. Bagaimana cara membuat hadir? Klik saja di sini. Bapak Ibu harus awasi fasilitator, awasi CGP-nya. Klik di sini. Nah, kalau dia hadir, buat dia klik hadir semua di sini. Klik. Seperti itu. Ya, klik. Oh, ini semuanya hadir. Hadir semua. Kalau ada yang tidak, pindah aja ini tidak hadir.
Hera tidak hadir, klik saja tidak hadir. Seperti itu. Ya, lalu save attendance. Oke, ini tidak saya save ya. Oke, baik. Seperti itu. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat, ini lambang-lambangnya sama dengan tadi. Cara mengisinya pun bagaimana, sama semuanya ada di sini. Ya. Bagaimana seorang penilaian CGP terhadap fasilitator? Klik aja di sini oleh CGP. Kalau di atas fasilitator menilai, nah, answer the question. Ya, penilaian CGP terhadap fasilitator. Berikut adalah answer the question. Klik. Tidak di open mesin sepertinya Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa gini berarti bisa. Ini sistematika penyajian mampu. Klik di sini sangat baik ya. Klik di sini. Nama fasilitatornya siapa? Misalkan Slamet Jadi mau dinilai bla 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 dan seterusnya. Seperti itu. Klik dinilai sangat baik, misalkan ada yang begitu seterusnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang untuk PI, kok PI, PP, ya. Untuk kalau fasilitator semua ini adalah ranah fasilitator. Kalau PP pengajar praktik, di mana dia bermain-main? Satu, PP akan bermain-main di lokakarya dan pendampingan individu. Di lokakarya kita klik. Nah, ada lokakarya perdana. Ada lokakarya 1, Bapak Ibu masih belum melakukan ya, lokakarya perdana, ada 1, ada 2, sampai nanti lokakarya 9. Kalau saya klik lokakarya perdana, klik. Nah, apa yang harus Bapak Ibu PP lakukan di sini? Web meeting lokakarya perdana, kalau ada penilaian CGP terhadap pengajar praktik pada lokakarya perdana, dinilai loh Bapak Ibu oleh CGP-nya, di-upload nanti di sini, lalu ada kuesioner serta pada lokakarya perdana. Itu lokakarya 1. Nih, umpan balik lokakarya penilaian CGP. Di sini pengisian semua. Jadi ini harus diisi oleh pengajar praktik. Tuh, kita back. Lalu pendampingan individu. Pendampingan individu. PI 0, PI 1, PI 2 sampai PI 8. Sama kita lihat PI 0 sebelum lokakarya perdana misalkan, nah ini instrumen pendampingan dan resume PI 0, langkah-langkah pendampingan apa diupload di sini semua. Jurnal pendampingannya ini PP ya. Jangan sampai nanti fasilitatornya ngecek lu kok PP saya nggak melakukan ini ya, apakah masih belum sempat atau apa gitu aja nggak apa-apa. Masih sibuk mungkin, tapi nanti ini akan berefek di titik akhir pelatihan. Misalnya fasilitator sudah menilai semua, kita mau menilai semua CGP-nya, ada PP yang belum memasukkan, maka akan menjadi terlambat. Sehingga nanti PP akhirnya ngarang biji. Atau ada fasilitator yang lengah dalam menilai juga, akhirnya akan ngarang biji. Nah, dan itu kan kurang bagus jadinya. Seperti itu, dan efeknya akan memperlama proses administrasi semua. Itu Bapak Ibu ya. Itu lokakarya dan pendampingan. Lalu juga ada jurnal komunikasi. Apa ini nanti bisa dibuka-buka sendiri saja ya. Di sini kita jurnal komunikasi bulan ke-1, ke-2, ke-3. Semua ini harus dibuka oleh fasilitator. Seperti itu. Karena semua yang kita klik ini akan terekam dalam sebuah time span, di mana mohon maaf fasilitator dibayar berdasarkan time span yang didapat. Makanya saya katakan kalau kita pegang 2 kelas fasilitator, minimal 2 jam kita harus ada di depan LMS. Karena itulah yang dibayar Bapak Ibu. Nah itu, ini vulgarnya saja, vulgarnya. Kita sama-sama fasilitator. Gunakan CGP,
Mereka akan duduk di depan LMS sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan saat mereka nanti mengajar. Saat mereka mengerjakan tugas dan membaca-baca. Itu. Sedangkan PP, karena PP pekerjaannya luring, bertemu luring dengan CGP, maka LMS ini hanya sebagai media untuk menampung atau menyimpan materi-materi hasil lokakarya dan pendampingan individu, serta juga menilai. Jangan lupa, 60% penilaian itu dari, awalnya gini, kalau angkatan 1, 2, 3, itu 35% dari PP, penilaian 35% dari fasilitator, 65% dari pengajar praktik. Memang banyak loh pengajar praktik, karena 9 bulan. Sepertinya ini sudah dirubah untuk angkatan 4. Angkatan 4 itu 40% menjadi milik fasilitator, 60% menjadi milik PP. Kan banyak PP kan menilainya karena 9 bulan. Seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa